Karakteristik old institutionalism yang pertama yaitu adalah legalisme. Legalisme ini mengkaji tentang aspek hukum, yaitu peranan pemerintah dalam mengatur hukum. Hukum merupakan kerangka dan cara utama di mana pemerintah dapat mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Dalam pandangan ini juga menunjukkan bahwa hukum lebih evolusioner. Asumsi dominan kedua dari institusionalisme lama adalah bahwa struktur itu penting, dan memang struktur itu menentukan perilaku. Ini adalah salah satu poin fundamental yang dilontarkan oleh para behavioralis dalam upaya mereka untuk mereformasi disiplin. Pendekatan strukturalis menyisakan sedikit atau tidak ada ruang bagi pengaruh individu. Mungkin tidak termasuk individu-individu luar biasa seperti orang-orang hebat dalam sejarah untuk mempengaruhi jalannya peristiwa dalam pemerintahan. Jadi, jika seorang analis dapat mengidentifikasi aspek-aspek penting dari struktur, dia dapat memprediksi perilaku sistem. Prediksi ditempatkan dalam tanda kutip hanya karena prediksi adalah tujuan yang biasanya dikaitkan dengan mode penelitian dan pemikiran ilmu sosial, daripada dengan penelitian tradisional para institusionalis lama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai holism. Holism merupakan pandangan yang melihat sesuatu secara menyeluruh, alih-alih dalam memeriksa lembaga yang bersifat individu seperti legislatif. Pendekatan ini bertujuan menemukan pola general dalam lembaga dengan membandingkan secara keseluruhan. Pendekatan ini juga biasanya digunakan untuk membandingkan atau menjadi pembanding yang tujuannya untuk mencari pola yang general atau umum. Oleh karena itu, dalam pendekatan holism ini, New Institutionalism lebih memperhatikan aspek perilaku individu, gagasan, konflik, hingga struktur ekonomi dan politik. Sedangkan Old Institutionalism di sini lebih mengupas lembaga-lembaga kenegaraan seperti apa adanya secara statis. Para institusionalis lama cenderung menggunakan landasan sejarah untuk analisis mereka. Analisis mereka berfokus pada bagaimana sistem politik kontemporer berinteraksi dengan sosial ekonomi dan budaya masa kini dalam menghasilkan pola pengaruh timbal balik jangka panjang. Sedangkan para institusionalis baru berpendapat bahwa sejarah tidak diperlukan untuk memahami perilaku politik kontemporer. Mereka cenderung hanya melihat interaksi satu arah antara masyarakat dan politik. Old institutionalism cenderung memiliki elemen normatif yang kuat di dalam analisis mereka. Unsur normatif ini yang menjadi sasaran para reformis disiplin tahun 1950-an yang menganjurkan pemisahan positifik antara fakta dan nilai dan disiplin yang akan menjadi perhatian terutama jika tidak secara eksklusif dengan fakta. Hampir menurut definisi, perhatian institusionalis terhadap norma dan nilai berarti bahwa karya ini tidak mungkin ilmiah. Setidaknya, tidak dalam arti positifis dari istilah itu. Bagi institusionalis lama, perbedaan nilai fakta yang menjadi dasar konstruksi ilmu sosial kontemporer seperti itu tidak dapat diterima sebagai karakterisasi kehidupan sosial. Kedua dimensi kehidupan itu saling terkait dan menjadi satu kesatuan untuk tafsir dan perbaikan pemerintahan. Setelah era Old Institutionalism, muncul revolusi yang dilakukan para penganut pendekatan perilaku dan pilihan rasional, yang salah satu ciri ada pada perkembangan teori dan metodologi. Maksudnya, sejumlah teori umum dikembangkan dan diuji agar dapat berpikir lebih sistematis tentang pengumpulan bukti. Dalam pendekatan ini, semua sistem politik harus menjalankan fungsi dan perbandingan yang dipersyaratkan. Terjadinya perkembangan teori merupakan bagian dari revolusi perilaku dalam politik, yang menjadi fungsi dari motivasi dan perhitungan ekonomi. Contohnya, politisi akan memaksimalkan kegunaan mereka dengan berusaha untuk dipilih kembali. Dengan platform partai dan kebijakan pemerintah lebih menjadi sarana daripada menjadi tujuan politik itu sendiri. Anti-normatif bias. Paham ini berasal dari para institusional terdahulu yang jelas memiliki sifat normatif dalam bekerja agar bisa berbuat lebih baik. Fokusnya adalah mereka ingin melihat bagaimana pemerintahan lain bekerja. Jadi, jika ada yang memiliki kinerja lebih baik, maka mereka akan mempelajarinya. Tapi, para pengkritik Old Institutionalism berpendapat bahwa ada beberapa norma yang kurang jelas dalam pengaplikasiannya dan nilai-nilai kurang baik untuk good governance. Metodological individualisme tentang fenomena sosial dan ekonomi dalam kaitannya dengan perilaku individu. Metodological individualisme mengklaim bahwa fenomena sosial harus dijelaskan dan menunjukkan bagaimana mereka dihasilkan dari tindakan individu yang pada gilirannya harus dijelaskan melalui referensi pada keadaan yang memotivasi para aktor individu itu sendiri. Metodological individualisme mengacu pada aktor dalam pengaturan politik yang bersifat individu. Metodological individualisme dalam penyelidikan politik lebih fokus terhadap individualisme dan perilakunya. Metodological individualisme mengklaim bahwa pendekatan ini adalah fokus yang tepat untuk menganalisis sosial dan politik. Inputisme. Revolusi perilaku dalam ilmu politik cenderung sepenuhnya membalikkan penekanan ini dan berkonsentrasi pada masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Maka dalam inputisme ini, hal-hal yang benar terjadi di dalam praktik politik adalah voting, aktivitas kelompok kepentingan, dan bahkan artikulasi bentuk hukum yang lebih kecil yang kemudian diolah menjadi output. Dalam konsepsi sistem politik ini, lembaga-lembaga formal pemerintah direduksi menjadi kotak hitam, di mana terjadi konversi input menjadi output.